Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham, nomor induk mahasiswa saya 2011120088. Saya mahasiswa dari kelas 2 HTNC. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tepatnya mempresentasikan tentang bab yang pertama yang diampu oleh Bapak Andi Adven Razafie Tamsi SPD MH. Baiklah, bab 1 yang berjudul bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, di sini saya akan membahas yang pertama, pentingnya atau belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Jadi tentang keindonesiaan maksudnya belajar untuk menjadi manusia atau warga negara yang memiliki kepribadian Indonesia serta membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Kemudian dari bab pertama ini terbagi menjadi beberapa subbagian atau subbab. Yang pertama yaitu yang A ialah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Baik, untuk menelusuri konsep dari PKN atau pendidikan kewarganegaraan, kita dapat mengkajinya secara tiga cara, yaitu etimologis, yuridis, dan teoritis. Nah, yang pertama, konsep PKN atau pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, yaitu PKN dibentuk oleh dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Kemudian konsep PKN secara yuridis ditelusuri dalam peraturan perundangan adalah kewarganegaraan itu segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian yang ketiga, PKN secara teoritis. Menurut Muhammad Nu'man Somantri atau dalam kurung 2021, yaitu PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Kemudian yang B yaitu menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setelah kegiatan menelusuri konsep PKN, tentu kita menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah kita melakukan penelusuran istilah civic atau citizenship education di negara lain, apakah kita yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Nah, jika kita yakin, mengapa setiap warga negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya? Nah, mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian subbab yang C. Nah, yang C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada subbab ini, kita akan diajak untuk menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia,
baik itu secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa kita Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian subbab yang D yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Nah, dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan dari pemerintah, kita dapat mengetahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini sangat tinggi. Kemudian yang E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsanya sendiri. Nah, lantas apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri, yaitu kita sebagai penerus bangsa. Kemudian subbab F yaitu rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini di subbab F ini kita akan membahas tentang rangkuman daripada hakikat dengan secara beberapa pandangan. Yang pertama yaitu secara etimologis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang kedua yaitu secara yuridis. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian yang ketiga yaitu secara terminologis. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Baik, subbab terakhir yaitu G, praktik kewarganegaraan 1. Di subbab ini kita diberikan tugas kelompok yang terdiri dari 5-7 orang. Baiklah, langsung saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.